Nah, sekarang kita lanjut ya ke sifat yang terakhir. Kenapa ini saya terangkan terakhir supaya kalian lebih mudah memahaminya ya. Nah, sekarang kita buktikan dulu katanya A pangkat nol sama dengan satu dengan syarat A tidak sama dengan nol. Ya, maksudnya gimana? Kalau kita punya angka misalkan 99 dipangkatkan nol, ini hasilnya sama dengan satu ya. Menurut sifat ini seperti itu. Berapapun angkanya ya. Misalkan pengen angkanya itu 2, pengen 3 atau pengen 151 pangkat 0 ya ini hasilnya sama dengan satu gitu. Kok bisa? Ya makanya sekarang kita buktikan ya, kita buktikan. Karena ini ya, karena saya itu karena ada kesal dengan angka-angka besar ya. Nggak suka aja gitu. Jadi kita pakai angka-angka yang kecil aja. Misalkan 2 pangkat 0. Ya, apakah benar ini sama dengan satu? Ya, benar nggak nih? Ya udah, kita buktikan. Ya, ingat ya, 0 ini kita rubah. Tapi dirubah dengan catatan rubah tidak merubah nilainya. Ya, ini saya pengen rubah jadi 2 pangkat 2 kurang 2. Nah, sepakat nggak? 2 kurang 2 hasilnya berapa? 0 kan? Nah, berarti kalau misalkan ini saya rubah jadi 2 pangkat 2 kurang 2, sama aja kan? Sepakat ya? Sampai sini paham ya? Ya, jadi angka 0 ini kan angka ya. Ya kan? Nilai, merupakan nilai. Jadi kalau misalkan saya rubah jadi 9 kurang 9, ini hasilnya akan 0 ya. Benar kan? Atau saya rubah jadi 100 kurang 100, sah nggak? Ya sah-sah aja karena nilainya tidak berubah gitu. Begitu ini. Ini saya pengen rubahnya 2 kurang 2 nih. Kenapa nggak 100 kurang 100? Ya, boleh sah-sah aja. Cuman saya males ya. Saya males dengan angka-angka besar-besar itu, saya alergi lah. Kita pakai angka-angka kecil aja. Yang penting kalian paham konsepnya. Gitu ya. Nah, saya rubah jadi 2 kurang 2. Nah, 2 kurang 2 kalian masih ingat sifat sebelumnya yang mengatakan bahwa A pangkat M misalkan ya dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, yang sifat sebelumnya yang di part 1 ya. Nah ini sekarang dibalik. Ya, kita punya ini nih. A pangkat M kurang N, yaitu di sini 2 pangkat 2 kurang 2. Maka ini kita rubah menjadi 2 ya, sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Setuju ya sampai sini ya? Ya udah. Ini kan kita selesaikan lagi, kita balikan aja. 2 pangkat 2 kurang 2 berapa? 0. Ya, kita balikin lagi supaya ketemu tujuannya. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 berapa? 1. Gitu ya. Makanya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, terbukti di sini. Paham ya? Nah, sekarang Bang, masa 2 terus ya gitu. Ya udah deh, kita ganti deh. Kali-kali lah angka besar. Oke. Kita angkanya di sini 55 lah. 55 pangkat 0. Apakah benar ini sama dengan 1? Kita buktikan lagi. Ya udah, nolnya kita rubah. 55 rubah misalkan berapapun yang dikurangi hasilnya 0 berapa? Ya udah berarti pengen 9 kurang 9 katakan gitu kan. 9 kurang 9 gitu kan. 9 kurang 9 hasilnya 0 ya. Ya, kita berarti nggak berubah nilai kan? Sepakat? Oke, berarti 55 pangkat 9 kurang 9 maka sama dengan 55 pangkat 9 dibagi 55 pangkat 9 gitu.
Maka 55, 9 kurang 9 sama dengan 0. Ini karena sama 55 pangkat 9 dibagi 55 pangkat 9. Ini sama ya, tinggal coret-coret hasilnya 1. Nah, kan. Nah, terbukti ya yang pertama. Oke. Yang pertama udah terbukti ya. Yang berarti A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangannya, pengen 9.999 pangkat 0, ya hasilnya pasti 1. Gitu ya. Nah, udah pinter kan sekarang? Pinter ya? Pinter. Sekali lagi, berapapun bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya 1. Kecuali A-nya sama dengan 0 gitu. Kenapa A nggak boleh sama dengan 0? Karena kalau A sama dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi gitu ya. Jadi kalau misalkan ininya apa? A-nya ini sama dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Gitu kan. Nanti itu lain kali kita bahas lah ya. Jadi intinya syaratnya A nggak boleh sama dengan 0. Selama misalkan Bang gimana kalau minus? Ya sama, misalkan minus 99 gitu kan. Pangkat 0. Nah, hasilnya sama pasti 1. Gitu ya. Yang haram itu kalau 0 pangkat 0 gitu. Ini hasilnya pasti tidak terdefinisi gitu, tidak terdefinisi. Gitu ya. Nah, oke. Sekarang ke pembuktian yang kedua. Kita warna biru tua deh. Nah, yang kedua nih. Apakah benar A pangkat minus sama dengan 1 per A pangkat N? Nah, ini kan pertanyaan ya. Kalau kalian tadi 2 pangkat 3 gampang, hasilnya 6. Sekarang gimana kalau 2 pangkat min 3? Ya kan? Nah, menurut sifat ini ya, ini sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Jadi pangkat minus ini ya, kan kalau minus kita bingung mengoperasikannya ya kan? Supaya minusnya hilang dijadikan 1 per 2 pangkat 3. Kok bisa begitu Bang? Ya, makanya kita buktikan sekarang ya. Kita buktikan. Menurut soal ini A pangkat min N, berapapun angkanya ini sama dengan 1 per A pangkat N. Artinya, misalkan A-nya kita ganti dengan 2, ya, N-nya kita ganti misalkan dengan 3, ini akan sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Gimana tuh kita ngebuktikannya? Oke, sekarang kita buktikan seperti ini. Ini kita pakai yang ini ya. Kita pakai yang ini. Misalkan 2 pangkat min 3. Nah, sama dengan sorry. Oke, sorry. Kita lanjut. 2 pangkat minus 3, ini minus 3-nya saya pengen ganti nih. Ya, sah ya, saya ganti. Sah. Oke, sah-sah aja ya, asal tidak merubah nilai. Saya pengen ganti jadi 2 pangkat 0 dikurang 3. Gitu. Nah, 0 kurang 3 hasilnya berapa? 0 minus 3? Ya sama ya, hasilnya minus 3. Nilainya berubah nggak? Enggak. Berarti sah ya, saya rubah seperti ini ya. Oke, nah kita tahu nih, 2 ini tuh sifat ya. Ini merupakan sifat. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat minus 3. Sampai sini kebayang nggak?
Oh, sorry, ini harusnya plus ya. Harusnya plus. Kita hapus dulu. Masih ingat sifatnya ya? Nah, 2 pangkat 0 per 2 pangkat 3. Sifat yang mana? Yang tadi ini. Kalau misalkan kita ada angka 2 bagi 3 per 2 pangkat 2. Ini kan sama dengan 2, 3 kurang 2 gitu ya. Sifat yang sebelumnya kita bahas kan? Gitu. Nah, kalau ini dibalik nih. Kita punya 0 kurang 3 gitu ya. 2 pangkat 0 kurang 3. Ya udah berarti sama dengan 2 pangkat 0 per 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, sama dengan 2 pangkat 0 kita udah ada nilainya. Ada 2 pangkat 0 berapa tadi yang kita bahas? 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 3 ya udah kita tulis aja. 2 pangkat 3 8 ya. Nah, berarti sama kan? Nah, ini kan sama ya. Berarti 2 pangkat min 3 gitu. Itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Berarti rumusnya terbukti gitu kan. Sebenarnya enaknya membuktikan rumusnya itu pakai notasi gitu ya. Cuman takutnya kalian kurang paham ya, kurang familiar dengan notasi tersebut gitu. Jadi intinya berarti saya hapus dulu. Intinya ya, kalau kalian menemui sifat berpangkat negatif ya, misalkan 4 pangkat minus 8, ini kan sulit mengoperasikannya ya kan. Nah, negatifnya ini dihilangkan. Caranya gimana? Ya udah kita turunkan, kita jadikan pecahan. Jadi sama dengan 1 per 4 pangkat 8. Begitu ya.